Oke, hai YouTube. Di video kali ini saya akan bahas soal group head E64 dengan E61. Jadi sepertinya belum ada yang pernah bahas apa kelebihan group head E64 berbandingkan dengan E61. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita semprot dulu. Hai, nama saya Herman. Di channel ini biasanya saya bahas tentang kopi, mesin kopi, bahan dan alat, dan dunia-dunia barista. Jadi buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan ragu untuk subscribe. Nah, di samping saya ini sudah ada VBM Lolo. Nah, VBM Lolo ini pada umumnya kan mesin-mesin VBM itu menggunakan group head E61. Nah, untuk untuk VBM Lolo dia menggunakan group head E64. Nah, di samping saya ini ada VBM Domobar yang menggunakan group head E61. Nah, tapi video ini saya tidak pakai skrip, jadi mohon maaf kalau ada terbata-bata. Oke, pertama kita bahas dulu secara fisik. Nah, secara fisik group head E61 dan E64 kelihatannya tidak ada perbedaan yang mencolok, mirip-mirip. Nah, tapi apa perbedaan utamanya? Perbedaan utamanya adalah group head E61 ini menggunakan per di dalamnya, sedangkan group head E64 ini electrical. Jadi menggunakan listrik. Maksudnya apa? Efeknya bagaimana? Jadi ini saya sudah sediakan group head E61 yang sudah dibongkar. Nah, ini bagian bawahnya yang ini isinya. Jadi isinya itu per dan nozzle. Ini saya nggak tahu apa nama tepatnya, tapi mari kita sebut ini adalah nozzle. Terus di bawah sini juga ada per dan nozzle. Dan di bawahnya lagi itu adalah tempat keluar airnya. Nah, terus di bagian lever ini isinya, ini bagian lever. Oke, ini fungsinya itu untuk naik turun. Nah, sorry, jatuh. Jadi yang terjadi ketika kita buat kopi adalah pasti akan terjadi gesekan. Nah, ini saya ambil ini per nozzle yang bersentuhan dengan ini. Jadi ketika kita naik turun, otomatis dia akan terjadi gesekan. Jadi efeknya apa? Efeknya adalah group head E61 ini butuh perawatan ekstra. Jadi saya jujur ngomong, group head E61 itu group head yang sangat bagus sekali, cuman dia tidak cukup kalau hanya di back flush. Jadi untuk ngerawat E64 kita cukup back flush, tapi untuk ngerawat E61 kita butuh perawatan ekstra, tidak cukup hanya di back flush. Setiap sebulan sekali juga kita harus bongkar dan kasih minyak. Minyak yang dikasih itu adalah food grade lubricant. Jadi di coffee bar kita untuk ngerawat E61 ini kita butuh kunci Inggris, kunci L, food grade lubricant. Nah, kalau yang terjadi waktu ketika kita angkat group head ini, levernya maksudnya, kita angkat. Jadi di bagian atas sini juga ada nozzle yang bentuknya mirip seperti ini. Oke, ketika kita angkat levernya, kita angkat, dia akan menekan nozzle bagian atas untuk buka, sehingga air akan masuk dan ketika kita angkat, kita menyalakan switch on off-nya. Jadi otomatis air masuk, switch on off buka, on, pompa akan hidup untuk peras kopinya. Saya ulang, angkat, nozzle bagian atas ketekan, air masuk, pompa jalan. Nah, setelah itu ekstraksi berlangsung, kita turunkan, yang terjadi apa? Dia akan menekan nozzle bagian bawah sini.
tertekan ke bawah sehingga tekanan akan terbuang ke drip tray. Nah, analoginya ibaratnya kayak pesawat lagi terbang tinggi, tiba-tiba di-cut suruh berhenti, dia kan jatuh. Bzz. Nah, jatuhnya ke belakang sini. Nah, saya mesin espresso pertama saya itu adalah sama yang menggunakan group head E61 juga. Nah, problem di group head E61 adalah dia tidak electrical, lawan kata dari electrical, mechanical lah ya. Jadi ini mekanik, serba manual, tidak ada listriknya. Hidup matinya pakai tangan barista. Kalau ini hidup mati menggunakan solenoid. Nanti saya bahas lebih lanjut soal group head E64. Nah, jadi karena ini pasti ada friksi atau gesekan, waktu kita naik, turun, levernya, dia pasti akan bergesek dengan nozzle ini. Besi bergesek dengan besi, otomatis pasti harus ganti. Kalau di motor analoginya ganti gigi tarik atau ganti gear. Ini juga harus ganti gear. Jadi bagi saya, kalau kalian yang punya group head E61, kalian juga harus sediakan nozzle ini, nozzle cadangan, dan food grade lubricant. Jadi setiap sekitar 1 bulan sekali bongkar. Jadi nanti di video selanjutnya saya akan bahas lebih mendetail bagaimana cara bongkar, kasih pelumas, dan pasang kembalinya. Nah, karena gesekan otomatis, misalnya kalau gigi tarik motor kan makin lama makin tajam, sama halnya seperti nozzle ini. Jadi nozzle ini juga gesekan yang awal bentuknya kotak, lama-lama dia akan mengkerucut. Nah, ketika dia mengkerucut, waktu kita turunin ke bawah, ini lagi ekstrak, turunin ke bawah, otomatis, biar jelas saya kasih lihat. Otomatis waktu kita turunin ke bawah, karena bentuknya sudah mengkerucut, sudah tajam, dia tidak tertekan sempurna. Otomatis ibarat pesawat yang terbang tinggi tadi, disuruh stop, dia kan harus jatuh. Dia nggak bisa jatuh, gampangnya gitu. Dia nggak bisa jatuh, akhirnya tekanan bersisa di group head. Jadi waktu kita buka, pasti ada sisa tekanan, dan paknya itu pasti lebih becek. Nah, kalau di group head E64, semua itu tadi, yang manual-manual itu tadi diganti dengan solenoid. Jadi, apa itu solenoid? Solenoid itu ada di sini, di bagian sini. Nanti kita kasih shoot detailnya, biar video makin profesional. Jadi solenoid itu di sini. Nah, di bawah sini nozzle-nozzle yang tadi semua yang per-per itu diganti dengan elektronik. Jadi di sini ada solenoidnya, mirip bentuknya seperti yang di sini. Jadi solenoid itu ada namanya rumah piston, ada coil, ada pistonnya. Jadi gerakannya itu gini, cetek. Oke, jangan porno ya. Nah, ini solenoid, ini rumah pistonnya. Nah, ini isi dalamnya, ini pistonnya. Jadi ketika dalam posisi tidak bekerja, dia tutup. Waktu kita tekan tombol, cetek, dia buka. Jadi cetek. Nah, otomatis karena semua nozzle tadi itu diganti menjadi solenoid, group head E64, jangan E64, nanti bahasa Inggris. Jadi E64 itu hanya di backflush sudah cukup perawatannya. Jadi kalau untuk long term, E64 tidak perlu dibongkar-bongkar sama sekali, asal kita rajin-rajin backflush, ini udah oke. Nah, namun kalau E64, memang kita harus ganti gear, ganti gigi tarik, kasih pelumas,
Aku yakin bagi kalian yang menggunakan grup head E61 sekarang waktu diturunkan udah becek nih, udah nggak mau turun tekanannya ke bawah. Jadi, nah terus ada juga pertanyaan, bagaimana cara ngebongkar grup head ini? Caranya sebenarnya simple, intinya jangan pernah gunakan obeng. Dulu saya punya mesin seperti ini, saya gunakan obeng, kecelakaan, jebol. Akhirnya saya nemukan cara yang paling efektif untuk ngebersihkan group head ini adalah dengan gunakan blind filter. Sebentar, saya ambil blind filternya. Sudah ada blind filter, jadi cara ngebongkar untuk group head E61 dan E64 ini, kita cari sudut untuk kuping portafilter, harusnya ngerti ya, kuping portafilter masuk di sini satu. Tadi kita sampai di congkel, tadi kamera sempat mati karena habis baterai. Jadi untuk group head 2 ini, E61 dan E64 ini jadi sekitar, ya tergantung penjualan, tapi minimal 1 bulan sekali congkel keluar, terus direndam dan dicuci, terus dipasang kembali. Jadi kalau waktu pasang setelah kita congkel, nah ini kan kita congkel pakai blind filter, ambil kuping kiri dan kuping kanannya. Oke, udah jatuh. Jadi kita udah bersihkan. Nah setelah bersihkan, kita juga harus kasih pelumas sedikit, food grade lubricant. Nah dari tadi saya ngomong food grade lubricant, ini barangnya. Ini mereknya BOX Food Grade, jadi dia bisa bertahan dari minus 25 derajat Celcius sampai di atas 130 derajat Celcius. Jadi food grade lubricant ini barang penting, kalian jangan pelit beli food grade lubricant mau mesinnya awet kan. Jadi food grade lubricant itu tidak berasa, tidak berbau, tidak beraroma. Jadi apapun mesin espresso pasti butuh ini, apapun mereknya. Oke, jadi setelah kita bongkar, kita oles dikit aja, jangan terlalu banyak, nanti becek. Kalau yang becek nggak enak, jadi kita oles, kita pasang kembali. Nah, kalau hanya untuk masang gasket dan shower screen ini kembali, misalnya sekarang kalian belum punya food grade lubricant, pakai mentega juga boleh, sedikit aja supaya dia gampang masuknya. Nah, jadi kalau group head E61 sama caranya, blind filter, jangan pakai obeng, ambil kupingnya, congkel keluar. Harusnya kalian ngerti kuping kiri dan kanan itu yang saya maksud yang mana. Oke, kita congkel keluar. Oke, nah bisa dilihat, nanti saya sorot detailnya, bisa dilihat group head E61 dan E64 itu shower screen bagian dalamnya itu sama, tidak banyak perbedaan. Jadi kesimpulannya adalah perbedaannya hanya ada di bagian bawah sini, bagian tempat buang sisa tekanan. Jadi E64 bagian pembuangannya menggunakan solenoid, jadi minim perawatannya hanya backflush, bongkar shower screen, berjangka, pasang kembali. E61, backflush, bongkar shower screen, bongkar nozzle, kasih minyak, pasang kembali. Jadi kalau kalian yang punya mesin yang group headnya E61 dan kalian tidak punya skill bongkar pasang, daripada repot-repot, saran saya mending kalian hubungin nomor yang saya kasih di bawah. Jadi sekarang Tovin sudah ada namanya service contract. Jadi service contract itu nanti si teknisi akan kunjungan setiap 1 bulan sekali ke coffee shop yang sudah bayar service contract. Jadi kalian nggak perlu lagi sediakan kunci Inggris, kunci L, food grade lubricant, serahkan aja pada ahlinya. Oke, ini kesimpulan dari video ini. Jadi group head E61, E64, espressonya lebih kental, lebih berbody. Terus kalau group head E64, karena dia menggunakan solenoid, tidak menggunakan nozzle dan per, dia sudah menggunakan electrical. Jadi
ketika kalian tekan tombol, misalnya suara ceteknya semakin keras, itu menandakan kalau solenoidnya masih normal. Jadi jangan dikagetkan dengan suara ceteknya, karena itu adalah suara buka tutupnya solenoid. Cetek, cetek. Terus yang ketiga, untuk grup head E64 itu sudah menjadi hak paten dari VBM. Jadi dipatenkan oleh VBM, jadi tidak akan ditemukan lagi di grup head ini tidak akan ditemukan di mesin-mesin merek lain. Oke, atas perhatiannya saya doakan semoga kalian selalu sehat, kuat, dan tahan lama. Semoga cuan selalu. Grup head E61 dan E64. Mantap anjing.